Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan HP Realme C3 ya, atau RMX 2020 ya. Seperti inilah ya penampilan belakangnya ya. Jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman-teman ya. Oke, lupa kunci layar, pin pola atau password itu nanti caranya sama saja ya. Bisa kita lihat ya, di sini sudah kita coba beberapa kali, namun tetap saja salah ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara mengatasi HP Realme C3 yang kendalanya lupa kunci layar ya. Nanti akan sekaligus kita buatkan juga untuk tutorial bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Realme C3. Namun tentunya seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya teman-teman ya. Oke, bagaimana caranya? Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, sudah dicoba terus menerus namun tetap saja salah ya. Kita coba sekali lagi. Bisa kita lihat ya, tetap saja salah ya teman-teman ya. Ponsel terkunci dalam beberapa detik. Bisa dilihat di sini ada tulisan lupa sandi ya, kata sandi Anda tidak dapat diambil ya, dan bla 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 seterusnya teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Pokoknya disimak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Di sini kita akan menggunakan tentunya metode tombol kombinasi ya. Kita matikan dulu HP-nya hingga benar-benar mati teman-teman ya. Fungsinya itu untuk masuk ke tampilan recovery mode ya. Jadi kita harus menggunakan tombol kombinasi. Caranya kita tekan tahan tombol power dan volume bawah ya teman-teman. Jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya. Oke, kita tekan tahan secara bersamaan tombol power dan volume bawah ya. Jadi pastikan tombol-tombolnya ini normal. Bang, bagaimana jika tombol volume bawahnya rusak? Nggak bisa ya teman-teman, harus diganti dulu ya. Oke, setelah kita tekan seperti ini nanti akan keluar logo Realme, lalu kita lepaskan tombol power, namun tetap kita tahan pada tombol volume bawahnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Kita tekan secara bersamaan seperti ini. Nanti setelah keluar logo Realme seperti ini, kita lepaskan tombol power dan kita tetap tahan pada tombol volume bawah hingga ada tampilan recovery mode di pojok kiri bawah ya. Bisa kita lihat ya, di sini ada tulisan recovery mode. Lalu masuk ke tampilan select language seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang English ya, yang atas ya. Kalau yang bawah nanti kita nggak paham ya. Oke, langsung saja kita pilih yang English yang atas. Lalu di sini di tampilan ColorOS recovery ini banyak pilihan ya. Langsung saja di sini kita pilih yang web data ya teman-teman ya. Karena di sini kita kasusnya lupa kunci layar ya. Jadi kita pilih web data ya teman-teman ya. Fungsinya ini menghapus semua data yang ada di HP. Jadi kalian harus tahu jika kita melakukan web data ini, semua data yang ada di HP akan hilang ya. Oke, kita pilih web data. Lalu di sini ada tulisan ya, please enter verification code. Langsung saja kita masukkan kode yang tertera di HP kita ya teman-teman ya. Tentunya kode setiap HP beda-beda, kalian masukkan saja kode yang tertera di HP kita ini. Contohnya ini 0847 ya. Lalu ada tampilan seperti ini, kita pilih format data ya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi, jika kita melakukan metode ini semua data yang ada di HP akan hilang. Lalu kita pilih saja format ya teman-teman ya. Oke, kita pilih format. Maka selanjutnya dia langsung proses web data ya, atau wiping. Di sini prosesnya kadang cepat, kadang enggak juga, kadang lama ya, tergantung dari isi data kita ya. Pastikan baterai kita di atas 50% ya. Takutnya nanti saat proses wiping seperti ini HP ngedrop, takutnya malah ngeblank atau harus di flash dulu ya. Oke, kita percepat sedikit untuk proses web datanya atau wipingnya. Oke, setelah proses web data selesai, maka akan ada tampilan web successfully seperti ini. Selanjutnya kita pilih saja oke. Maka di sini HP langsung reboot ya teman-teman ya. Di sini untuk proses rebootnya sangat lumayan lama ya, sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi pastikan baterai kita jangan sampai drop, atau bisa sambil dicas juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, untuk proses rebootnya seperti ini atau loadingnya ini prosesnya sangat lumayan lama. Jadi kita percepat sedikit ya biar tidak kelamaan ya. Oke, setelah kita percepat akhirnya sudah ada tampilan select language seperti ini. Tentunya seperti biasa, untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia dan wilayahnya tentunya kita pilih Indonesia juga ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pilih ya, untuk bahasanya kita pilih Indonesia dan untuk wilayah juga kita pilih Indonesia juga ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita next saja seperti biasanya ya. Bisa kita lihat ya, di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Untuk memastikan kita bisa next dulu dan kita sambungkan ke jaringan WiFi ya. Oke, wilayahnya kita pilih Indonesia. Pokoknya kita next saja ya. Untuk di sini ketentuan kita centang semua, kita pilih berikutnya.
Di sini untuk datanya kita pilih selanjutnya, dan di sini kita coba sambungan ke jaringan WiFi ya. Walaupun di sini ada kartunya, namun kita nggak tahu ya apakah ada kuotanya apa enggak, kita nggak tahu. Jadi kita sambungkan saja ke jaringan WiFi ya. Oke, kita tunggu hingga tersambung. Oke, bisa kita lihat di sini sudah tersambung. Selanjutnya kita pilih berikutnya, kita next terus ya. Untuk di asisten juga kita pilih berikutnya. Kita tunggu masih memeriksa update. Biasanya di sini juga lumayan lama ya, bisa sekitar 5 menitan ya, karena membutuhkan sinyal yang stabil ya. Jadi kita percepat sedikit untuk proses memeriksa update. Oke, selanjutnya di sini kita pilih jangan salin ya. Nah, ini kita tunggu sebentar, masih memeriksa update, tunggu sebentar saja. Oke, masih memeriksa info, bisa kita lihat ya, karena di sini kasusnya lupa kunci layar atau pola. Jadi kita pilih batal yang di pojok kiri atas ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pilih batal. Dan selanjutnya kita tunggu sebentar, masih memeriksa info. Bisa kita lihat di sini ada tampilan verifikasi akun ya. Nah, ini verifikasi akun. Perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya tinggal kita login saja. Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya, karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menghapus akun Google atau membypass FRP akun Google pada HP Realme C3. Namun tentunya simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya, karena prosesnya lumayan panjang ya teman-teman ya. Oke, dan buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya, jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen. Nanti jika ada yang ditanyakan ya, kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Di tampilan ini langsung saja kita pilih kembali terus hingga ke tampilan pilih bahasa di awal tadi teman-teman ya. Oke, kita pilih kembali terus hingga ke tampilan pilih bahasa. Oke, kita pilih kembali terus ya teman-teman ya, hingga ke tampilan pilih bahasa seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya di tampilan pilih bahasa ini kita keluarkan dulu tempat kartunya atau SIM tray-nya teman-teman ya, karena kita membutuhkan satu kartu yang ada kuotanya teman-teman ya. Kartu apa aja bisa, yang penting ada kuotanya. Oke, kita keluarkan dulu tempat kartunya atau SIM tray-nya. Sebenarnya ini ada kartunya teman-teman ya, namun kita nggak tahu ini ada kuotanya apa enggak. Jadi kita pastikan kita pakai kartu kita sendiri yang ada kuota ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita lepas ini kartu saya sendiri nih ya. Kebetulan di sini kita kuotanya menggunakan M3. Kita keluarkan dulu. Kartu apa aja bisa ya teman-teman, yang penting ada kuota, nggak perlu dikasih pin ya, atau apa pengaman kartu itu nggak usah, yang penting ada kuota aja ya teman-teman ya. Oke, kita keluarkan dulu untuk kartunya dan kita masukkan di HP Realme C3 ya. Oke, langsung saja kita masukkan, ditaruh di SIM 1 atau 2 sama aja ya. Nah, ini langsung saja kita masukkan di tampilan pilih bahasa ini teman-teman ya. Namun di sini kita akan menonaktifkan dulu WiFi-nya ya, atau kita hapus jaringan WiFi yang terhubung ya teman-teman ya. Oke, kita next dulu. Oke, di sini untuk WiFi-nya kita putuskan dulu atau kita lupakan ya, atau kita hapus jaringan WiFi-nya. Bisa kita lihat ya di sini sudah tidak tersambung ke jaringan WiFi. Kita pilih kembali hingga ke tampilan pilih bahasa, lalu kita masukkan kartunya hingga internetnya keluar atau terbaca 4G-nya. Waduh, di sini kartunya minta PUK ya. Ini aneh kartu ini teman-teman ya. Padahal kalau ditaruh di HP Vivo ku sendiri itu tidak minta PUK ya. Oke, jadi kita keluarkan lagi ya. Kita gunakan coba pakai kartu orangnya ya. Kartu ini kita keluarkan lagi teman-teman ya. Kita tes, kita masukkan di Vivo ya, apakah dia minta PUK atau enggak ya. Penasaran. Aneh ya kartu ini ya. Ada yang tahu gimana cara mengatasinya ya? Kalau dimasukkan di HP Vivo ini aman, dia tidak minta PUK ya teman-teman ya. Jika ada yang tahu gimana cara mengatasinya, monggo komen ya. Bisa kita lihat di sini tidak minta PUK ya untuk kartu M3-nya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ya. Malah bahas kartu. Oke, langsung saja ya di tampilan pilih bahasa tadi ya teman-teman ya. Nah, ini di tampilan pilih bahasa ini kita langsung masukkan saja kartunya. Selanjutnya kita tunggu hingga jaringan 4G-nya terbaca ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini sudah keluar untuk jaringan 4G-nya. Selanjutnya langsung saja di sini kita pilih berikutnya ya teman-teman ya. Oke, kita pilih saja berikutnya.
Untuk wilayahnya kita pilih berikutnya lagi. Selanjutnya untuk ketentuan layanan kita pilih berikutnya. Selanjutnya di tampilan menggunakan data seluler ini pastikan kita sudah tercentang seperti ini teman-teman ya. Oke. Lalu selanjutnya kita pilih saja berikutnya. Di tampilan sambungan dengan WiFi ini kita pilih lewati saja ya, karena kita menggunakan data seluler tadi teman-teman ya, tapi nggak tahu tadi ya untuk kuotanya masih atau enggak, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di tampilan asisten WiFi ini kita keluarkan lagi kartunya teman-teman ya, karena tugas kartunya hanya sampai di tampilan asisten WiFi seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita pilih saja berikutnya teman-teman ya. Oke, kita pilih berikutnya, kita next saja seperti biasa. Oke, di sini bisa kita pilih setuju, kita pilih nanti, lewati saja yang nggak penting ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita next saja terus, kita pilih nanti. Oke, bisa kita lihat sudah ada tampilan selamat datang di Realme UI, lalu kita pilih mulai. Kita tunggu sebentar, bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Realme C3 atau RMX 2020 setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Sangat mudah sekali ya, padahal ini adalah trik lama ya. Namun bisa kita lihat di sini memang HP ini juga HP lama, jadi ya tentunya sudah tidak ada lagi ya untuk updatean tingkat patch keamanan terbaru dari HP Realme C3 ini teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini untuk tentang ponsel Realme C3 untuk Androidnya versi 10 dan tingkat patch keamanannya bisa kita lihat di sini 5 Mei 2022 ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara mengatasi HP Realme C3 atau RMX 2020 yang kendalanya lupa kunci layar, sekaligus kita buatkan tutorial untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google setelah di reset ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Monggo di share video ini ke teman kalian, saudara kalian atau sosial media kalian agar lebih banyak yang tahu ya untuk cara bypass FRP akun Google ya. Bisa kita lihat di sini versi sudah terbaru teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri ya. Wabillahi taufiq walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.